Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila Muhammad, kelas 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara umum, kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu secara etimologis. Kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurere yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Yang ketiga yaitu secara istilah. Kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Yang berikut yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Di Indonesia terdapat 10 perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pada tahun 1947. Pada tahun kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang menekankan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua yaitu kurikulum pada tahun 1952. Kurikulum ini merupakan kurikulum penyempurna kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini mulai menerapkan seorang guru mengajarkan satu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia kembali disempurnakan dengan penekanan pada program Pancawardhana atau pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang berikut, pada tahun 1968, kurikulum Indonesia mengalami perubahan kembali yang menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Yang berikut, pada tahun 1975, kurikulum yang baru pun menggantikan kurikulum 1968. Kurikulum yang baru ini dikenal dengan sebutan satuan pelajaran yang maksudnya adalah rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum kembali mengalami perubahan di tahun 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan yang terakhir di tahun 2003. Kurikulum 2003 atau yang biasa dikenal dengan K13 menitik beratkan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Yang berikut yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum di sini terbagi atas 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi ini kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung optimis. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan layanan kepada setiap peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan yang berikutnya, serta siap untuk bermasyarakat. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik.
Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari setiap peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Yang berikut yaitu manfaat kurikulum. Manfaat kurikulum bagi guru dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan belajar. Manfaat kurikulum bagi sekolah dapat mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Manfaat kurikulum bagi masyarakat dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anaknya. Sekian materi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.